Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kelompok kami, kelompok 4 atau kelompok Hable. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang telah kami rancang dengan judul atau dengan dengan judul Fun Thinkers, atau ini adalah sebuah game edukasi yang berjudul Fun Thinkers. Ini dokumen ditujukan untuk semua user dan dipersiapkan oleh kami, yaitu Afan Maulana, Winnie Intanfilia, Dwiki Armanto Setiawan, dan Muhammad Safin Anwar. Baik, di sini terdapat kontrol revisi dokumen yang menunjukkan seluruh jejak revisi yang dilakukan pada dokumen ini. Kemudian, ada di sini sistem penomoran. Sistem penomoran ini ada beberapa yang harus diberikan nomor, seperti tabel atau data store, kemudian kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian berikut adalah daftar acuan yang digunakan dalam pendokumentasian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini. Bisa dilihat, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan di dalam proses pembuatan rancang bangun dari software ini dan dokumen SRS ini. Kemudian sampailah kita pada daftar isi, di mana saya akan menjelaskan bagian deskripsi kebutuhan dari poin 3.3 sampai 3.7. Untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Safin Anwar. Kemudian untuk deskripsi umum perangkat lunak akan disampaikan oleh Dwiki Setiawan. Kemudian deskripsi kebutuhan dari poin 3.1 sampai 3.2 akan disampaikan rekan saya Afan Maulana. Untuk itu bagian saya akan langsung saja menuju poin 3.3 atau di bagian bab deskripsi kebutuhan. Yaitu kita sampai pada materi model use case. Yang pertama 3.3.1 atau diagram use case. Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kegiatan pada sistem yang akan dibuat. Sistem ini atau sistem yang kita buat atau software ini memiliki hanya satu aktor, yaitu user atau pengguna permainan ini. Kemudian rancangan use case diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah diagram use case yang telah kami buat. Seperti yang dilihat, terdapat hanya satu aktor yang dibutuhkan untuk terlaksananya software ini atau jalannya software ini. Yang pertama adalah user dapat mengakses menu tentang. Kemudian yang pertama adalah user ini dapat mengakses beberapa menu, yaitu menu tentang, menu informasi, kemudian mulai bermain, menu pengaturan, dan menu out, quit atau keluar. Kemudian di sini ada menu informasi yang akan menampilkan informasi mengenai game ini. Kemudian ada menu mulai bermain atau play the game. Di sini selanjutnya ketika sang aktor mengklik mulai bermain button atau tombol mulai bermain, sistem akan langsung memunculkan pilihan kategori. Kemudian memilih level, memilih bagian, dan bermain.
Kemudian di sini juga ada pengaturan atau menu pengaturan, yang mana akan provide atau menyediakan pengaturan musik dan pengaturan efek suara. Apakah itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan? Dan satunya lagi adalah menu keluar atau berhenti dari permainan. Kemudian saya akan menjelaskan 3.3.2 yaitu definisi actor. Bagian ini diisi dengan daftar actor dan deskripsi role untuk actor tersebut. Deskripsi role harus menjelaskan wewenang pada role tersebut dalam sebuah perangkat lunak. Bisa dibuat dalam tabel berikut. Yang pertama adalah aktornya pengguna. Hanya pengguna, maksud saya. Deskripsinya adalah aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk mengakses permainan Fun Tinkers ini, seperti mendapat informasi game, mengatur beberapa hal dalam menu pengaturan, dan memainkan permainan dengan level yang berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya akan semakin sulit tingkatannya. Kemudian di sini ada definisi dari use case itu sendiri. Yang pertama adalah mengakses menu tentang. Deskripsinya, sistem akan mengenalkan permainan kepada pengguna tentang fungsi serta kinerja permainan secara umum. Kemudian ada yang kedua adalah mengakses menu informasi. Jadi ada beberapa menu. Jika menu informasi diklik akan menampilkan informasi seputar game tersebut atau Fun Tinkers ini kepada pengguna. Kemudian pengguna dapat memilih kategori permainan, yaitu ketika diklik, sistem akan menyediakan berbagai jenis kategori permainan yang bisa dimainkan. Ada math levels, English skills, all around fun, dan ada 4. Kemudian yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah melanjutkan level permainan yang lebih sulit. Sistem akan menyediakan lanjutan permainan yang bisa dimainkan pengguna dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Jadi, ada rentang level 1 sampai level 20. Dan itu memiliki tingkat kesulitan yang semakin mengerucut. Yang terakhir adalah mengakses menu pengaturan. Pengguna dapat mengakses menu pengaturan ini dan sistem akan menyediakan pilihan pengaturan musik serta efek suara. Kemudian ada 3.3.4, yaitu skenario use case. Nama use case yang kami buat adalah memainkan permainan Fun Tinkers dengan produk skenario Android pengguna. Aksi aktor di sini dengan skenario normal, yang pertama adalah memilih menu memulai bermain. Kemudian reaksi dari sistem ini adalah menampilkan opsi pilih kategori permainan, level, dan bagian, serta memulai permainan tersebut. Kemudian, aktor akan menekan tombol play atau bermain, dan reaksi sistem adalah menampilkan atau menjalankan permainannya. Kemudian saya akan menjelaskan kebutuhan dan fungsional dari software yang kami buat. Yang pertama adalah kebutuhan kinerja. Berikut adalah beberapa kebutuhan kinerja tambahan dari game yang kami rancang ini. Yang pertama, terdapat timer waktu untuk level tertinggi kategori all around fun saja. Timer tidak diberikan pada kategori English levels, math levels, dan thinking skills agar anak tidak tertekan. Sekali lagi karena kami ingin membuat sebuah game atau permainan untuk anak yang mana tidak membuat anak itu terlalu sulit untuk berpikir. Namun tetap melatih motorik anak, melatih keseimbangan psikologi otak anak. Yang kedua, terdapat perbedaan warna latar saat bermain. Sehingga tidak hanya warna kuning yang merangsang estetika anak. Maksudnya tujuan dari perbedaan warna latar saat bermain di level 1, level 2, dan level seterusnya itu untuk merangsang atau estetika anak atau mengenalkan warna pada anak usia dini. Kemudian yang terakhir terdapat pilihan new game dan save game untuk setiap permulaan baru ketika pengguna mengklik tombol play sehingga user tidak perlu. Baik, saya lanjutkan.
Jadi terdapat pilihan new game dan save game untuk setiap permulaan baru ketika user atau pengguna mengklik tombol play, sehingga user tidak perlu mengulang permainan. Jadi ketika misalnya sudah memulai level 1, kemudian ingin keluar, itu akan ditawarkan save game atau tidak gitu. Sehingga nanti ketika ingin bermain lagi tidak perlu mengulang dari awal. Kemudian ada kebutuhan keamanan. Berikut kebutuhan keamanan dari game Fantinkas ini. Hanya satu, yaitu pada game ini tersedia fitur save game yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan rekam jejak permainan yang sedang dimainkan secara otomatis. Karena game ini adalah game offline. Jadi tidak membutuhkan akun untuk dapat memilih save game ini. Kemudian adalah kebutuhan perlindungan keamanan. Yaitu pertama, sistem memiliki autentifikasi yang kuat sehingga tidak mudah diretas oleh pihak asing. Oh, hanya satu. Sistem dibuat memiliki autentifikasi yang kuat sehingga tidak mudah diretas oleh pihak asing. Karena kami tidak ingin game ini selain dari kami sendiri sebagai developer misalnya bisa mengotak-atik atau merubah sistematika dari game ini. Apalagi secara apalagi secara tanpa izin atau ilegal. Kemudian ada atribut kualitas perangkat lunak. Secara availability, game ini dapat dimainkan tanpa batas waktu karena game ini bersifat offline. Kemudian secara reliability, game ini memiliki tingkat kegagalan yang rendah. Kemudian secara ergonomi, game ini memiliki tingkat level yang dirancang sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian secara portability, game ini hanya dapat dioperasikan pada sistem operasi Android saja. Kemudian dari segi memori, game ini tidak menghabiskan ruang penyimpanan yang banyak. Kemudian untuk response time, game ini harus tampil dalam maksimal 5 detik dengan kondisi smartphone yang prima. Kemudian secara safety, jejak game dapat disimpan agar tetap bisa dilanjutkan dalam bermain. Berikut adalah tabelnya, dan ini adalah ID yang sudah kami buat. Berikut adalah keterangan dari pengertian istilah-istilah yang saya sebutkan. Seperti availability, ketersediaan aplikasi. Misalnya harus terus-menerus beroperasi 7 hari per minggu, 24 jam hari tanpa gagal. Jadi diharapkan game ini akan seperti itu. Bisa terus-menerus dioperasikan. Kemudian reliability, maksudnya adalah keandalan. Misalnya tidak pernah boleh gagal. Maksudnya atau kegagalan yang ditolerir sekitar berapa persen, sehingga harus difikirkan fault tolerant architecture. Biasanya hanya perlu untuk critical application yang jika gagal akan berakibat fatal. Namun dalam game ini diharapkan 5 detik untuk loading paling lama. Kemudian secara ergonomi atau kenyamanan pakai bagi pengguna, ya tadi kita bisa lihat kita mengharapkan level yang sudah kami rancang itu sangat sesuai untuk usia anak yang masih sangat dini. Kemudian portability, yaitu kemudahan, ya. Kemudahan yang kami batasi adalah smartphone yang bersifat atau memiliki sistem operasi Android saja. Kemudian memori, kami juga mengharapkan rancangan dari software ini menggunakan memori yang tidak cukup banyak sekali untuk menghabiskan ruang penyimpanan di dalam smartphone. Kemudian response time atau batasan waktu yang harus dipenuhi. Kemudian safety atau menyangkut dengan keselamatan manusia, misalnya untuk software yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik. Kemudian untuk security, aspek keamanan yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah 3.5 atau batasan perancangan. Yang pertama, game dirancang dimainkan secara offline.
Kemudian harus menggunakan platform Android dan aplikasi ini dirancang untuk dimainkan oleh user berusia 2-10 tahun. Karena kami telah menyediakan beberapa penjelasan di bagian atau bab sebelumnya kenapa kami hanya membatasi user berusia 2-10 tahun. Kemudian 3.6 atau traceability atau kerunutan. Diisi dengan sebuah tabel, namun kami belum membuatnya, mungkin untuk revisi selanjutnya. Dan 3.61 sebuah mapping kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh saudara Avan. Kemudian yang terakhir adalah 3.7 yaitu ringkasan kebutuhan. Ini adalah kebutuhan fungsional, ID-nya, beserta deskripsinya. Yaitu, yang pertama user dapat memilih kategori permainan, yaitu ada English levels, math skills, thinking skills, dan all around fun. Yang kedua, pengguna mendapatkan penyampaian visualisasi berupa gambar yang dapat mengasah keterampilan motorik. Kemudian terdapat berbagai macam menu, mulai dari menu utama, menu tentang, menu kategori, menu informasi, menu pengaturan, dan menu game. Kemudian pengguna dapat menjalankan kategori math levels, serta melakukan perhitungan matematis. Kemudian, pengguna dapat menggunakan aplikasi permainan ini sesuai dengan level pada game di setiap kategori permainan yang telah disusun sesuai perkembangan otak pada anak. Dan terakhir, pengguna mendapatkan arahan atau penjelasan mengenai cara bermain yang mempermudah pengguna dalam memainkannya. Kemudian, yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsional, ini ID dan deskripsinya. Sistem dapat berjalan kapan saja, sistem memiliki tingkat kegagalan yang rendah, sistem memiliki level permainan yang ramah anak, kemudian ini tidak ada, bagian AFT, strip NF strip 04, kemudian selanjutnya sistem tidak menghabiskan banyak ruang penyimpanan, sistem harus tampil dalam maksimal 5 detik, sistem dapat menyimpan game yang telah dimainkan, dan sistem memiliki autentifikasi yang kuat sehingga tidak mudah diretas oleh pihak asing. Sekian penjelasan dari saya Queenie Intan Filia, pamit undur diri, mohon maaf banyak kesalahannya. Selanjutnya akan dilengkapi oleh teman-teman saya.